suaranya udah pada semangat ya adik-adik untuk memuji Tuhan. Yuk langsung aja kita mulai ibadah kita hari ini. Kita mau naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Semuanya pakai gerakan ya adik-adik. Bagian tubuh yang lengkap ya adik-adik, seperti mata, tangan, mulut, telinga. Nah itu semua kita mau berterima kasih sama Tuhan, kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan bagian tubuh kita secara lengkap ya adik-adik. Kita mau naikkan pujian 1, itulah jumlah hidung dan mulut. Pakai gerakan lagi ya adik-adik. Untuk memuji Dia.
mendengar firman-Mu, kiranya Engkau memberkati guru sekolah minggu kami, Tuhan, yang akan memberitakan firman-Mu, biar apa yang ia beritakan semua boleh berasal daripada-Mu saja, Tuhan, dan kami boleh bertumbuh, berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu ini Cici mau cerita tentang perumpamaan orang yang kaya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. Seperti apa ceritanya? Kita saksikan dulu video berikut ini. Cerita tentang Alkitab, orang kaya yang bodoh. Halo, ini adalah Yesus. Halo, Ia adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Yesus sedang menyampaikan pengajaran kepada orang-orang banyak, dan pada saat itu ada salah satu orang yang berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Yesus pun menjawab mereka untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap segala keserakahan. Sebab hidup tidak bergantung pada kekayaan. Kemudian Yesus mengajar melalui perumpamaan. Ada seorang yang sangat kaya. Ia memiliki tanah yang sangat luas dan ditanami oleh gandum. Hari berganti hari, gandum itu pun mulai tumbuh dan menguning. Tibalah saatnya untuk memanen gandum-gandum itu. Pekerja-pekerja datang untuk memotong gandum dan mengumpulkannya. Hasil panennya sangat berlimpah-limpah. Tetapi orang kaya ini menjadi bingung dan berpikir, di mana akan aku simpan hasil gandumku yang berlimpah-limpah ini? akhirnya ia mendapatkan solusinya. Ia menyuruh para pekerjanya membongkar gudang-gudang yang terlalu kecil. Kemudian menyuruh mereka membangun gudang-gudang yang lebih besar lagi. Sesudah itu, ia menyimpan semua gandum-gandum dan semua barang-barang miliknya di dalam gudang-gudang itu. Dan ia berkata, Aku adalah seorang yang sangat beruntung dan sangat kaya. Aku sudah mempunyai segala sesuatu. Aku bisa hidup bertahun-tahun tanpa harus bekerja lagi. Aku hanya tinggal beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senang. tetapi pada malam hari firman Tuhan datang kepadanya. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Dan benar terjadi, pada malam itu meninggallah orang kaya yang menimbun hartanya. Nah, adik-adik, jelaskan video tadi. Nah, di situ diceritakan ada seorang yang kaya, di mana dia mempunyai tanah yang luas, lalu dia pun punya ladang gandum yang hasil panennya saking banyaknya akhirnya disimpan di dalam gudang yang dia bangun yang begitu besar. Namun suatu hari firman Tuhan berkata bahwa dia akan meninggal. Nah, dan buat apa hartanya? Dan ternyata benar, ketika dia meninggal, entah kepada siapa harta itu nanti diberikan. Dia bahkan belum sempat menikmatinya. Nah, adik-adik, cerita tadi apa yang bisa kita pelajari? Nah, dari situ Tuhan Yesus menasihatkan supaya yang pertama, jangan serakah atau jangan tamak. Nah, kita mau sama-sama baca di ayat yang ke-15. Nah, Lukas yang ke-12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab
walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi Tuhan menasihatkan bukan berarti supaya kita tidak boleh jadi kaya. Nah, boleh menjadi kaya adik-adik. Misalnya Tuhan memberkati adik-adik suatu hari menjadi orang kaya. Tapi Tuhan tidak membenci adik-adik. Justru kita harus hati-hati, kita harus waspada. Mungkin ketika nanti menjadi orang kaya, kita bisa menjadi serakah. Serakah apa sih, Ci? Jadi serakah itu artinya orang yang tidak pernah puas. Ketika dia sudah punya banyak harta, dia hartanya itu mau dinikmati sendiri. Dia takut hartanya habis, dia takut hartanya dibagikan ke orang-orang. Jadi bukan seperti itu adik-adik. Jadi Tuhan memberkati kita dengan kekayaan. Nah, kekayaan itu ada hasil kerja keras kita dan itu merupakan berkat dari Tuhan. Ketika kaya, kita tidak boleh menikmatinya sendiri, tapi kita harus menjadikan kekayaan itu berkat bagi orang lain. Jadi harus berbagi adik-adik. Tuhan tidak menyuruh kita menikmati sendiri. Karena seperti cerita tadi, orang kaya tersebut bilang dia tidak perlu bekerja lagi. Dia hanya tinggal tidur, makan, minum, dan berfoya-foya. Namun apa yang terjadi? Ternyata dia meninggal. Dia tidak tahu. Ternyata dia kemudian meninggal dan tidak bisa menikmati apa-apa dari kekayaannya. Jadi alangkah baik mungkin dia membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Itu bisa menjadi berkat dan itu menandakan dia tidak serakah. Nah, ya, jadi yang pertama, jangan serakah. Lalu yang kedua, poin kedua, Tuhan mengajarkan di ayatnya yang ke-21. Kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-21 berkata, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi artinya yang terpenting adalah menjadi kaya di hadapan Tuhan. Jadi menjadi kaya di hadapan Tuhan, apa artinya? Kita bisa membaca di Matius 6 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama. Matius 6 ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, nyengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi, kekayaan itu apabila kita punya, itu harus menjadi sarana untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi kekayaan yang Tuhan berikan harus kita pergunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian, itu artinya kita mengumpulkan harta di surga. Kita berbuat kebaikan, kita menabur segala yang baik, menolong orang yang membutuhkan, kita bisa mengumpulkan harta di surga karena nama Tuhan pasti dipermuliakan. Jadi ketika adik-adik mempunyai uang tapi melihat ada orang yang membutuhkan, kita harus membagikan uang itu kepada orang yang membutuhkan. Ketika adik-adik punya banyak sekali makanan, ketika melihat orang lapar, adik-adik harus memberikan makanan adik-adik kepada orang lapar. Jadi kita harus menjadi berkat bagi sesama kita supaya bisa mengumpulkan harta di surga. Nah adik-adik, dua pesan firman Tuhan hari ini, yaitu yang pertama, jangan serakah. Lalu yang kedua, menjadi kaya di hadapan Tuhan. Sekian pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, untuk ayat emas minggu ini dari Lukas 12 ayat 15. Mari kita baca sama-sama dan dihafalkan ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Adik-adik, yuk kita kerjakan aktivitas. Berikut terdapat huruf yang sudah diacak. Carilah kata-kata yang berhubungan dengan cerita tadi, yaitu dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21, namun dalam bahasa Inggris. Selamat mengerjakan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.